Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang prinsip-prinsip moral dan etika dalam bisnis. Di sini anggota kami ada Bella Arianti, saya sendiri Demila Apriliautami, dan juga ada Umi Nurul Hikmah. Next. Yang kami akan bahas pada hari ini yaitu yang pertama ada pengertian moral, yang kedua ada pengertian etika bisnis, ketiga ada hubungan moral dan etika bisnis, keempat tujuan etika bisnis, kelima manfaat etika bisnis. Next. Keenam ada prinsip-prinsip moral dan etika dalam bisnis, ketujuh ada faktor-faktor yang memengaruhi etika manajerial, yang kedelapan ada contoh penerapan prinsip moral dan etika dalam bisnis. Oke, di sini yang pertama ada pengertian dari moral. Secara etimologi, kata moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mos, yang berarti kebiasaan atau adat. Dalam bahasa Indonesia, kata moral diterjemahkan dengan aturan kesusilaan ataupun suatu istilah yang digunakan untuk menentukan sebuah batas-batas dari sifat peran lain, kehendak, pendapat, atau batasan perbuatan secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik maupun buruk. Moral adalah ajaran kesusilaan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan tuntutan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan jelek yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Next. Selanjutnya ada pengertian dari etika bisnis. Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos dan etikos. Ethos yang berarti sifat, watak, adat, kebiasaan. Etikos berarti susila, keadaban, atau kelakuan dan perbuatan yang baik. Etika memiliki sudut pandang normatif di mana objeknya adalah manusia dan perbuatannya. Etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk. Dengan kata lain, etika adalah kewajiban dan tanggung jawab moral setiap orang dalam berperilaku di masyarakat. Dan bisnis adalah kegiatan manusia yang bertujuan untuk menghasilkan uang dengan memproduksi dan menjual suatu produk, baik itu barang atau jasa. Menurut Musli, etika bisnis adalah suatu pengetahuan tentang tata cara ideal, pengaturan, dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal. Next. Kemudian ada hubungan moral dan etika bisnis. Menurut Lawrence, Weber, dan Post pada tahun 2005, prinsip etika bisnis menuntut pada perilaku moral. Contohnya, perilaku moral tersebut antara lain kejujuran, pegang janji, membantu orang lain, dan menghormati hak-hak dari orang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Umi Nurul Hikmah. Selanjutnya, ada tujuan etika bisnis yang sangat dibutuhkan oleh semua perusahaan baik maupun pengusaha yang sudah lama terjun di dunia bisnis. Dengan tujuan bagi pengusaha adalah untuk mendorong kesadaran moral dan memberikan batas-batasan bagi para pengusaha atau pelaku bisnis untuk menjalankan good business dan tidak melakukan monkey business atau dirty business. Hal tersebut dapat merugikan banyak pihak yang terkait. Next. Selanjutnya ada manfaat etika bisnis. Yang pertama, dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan. Etika bisnis sangat penting
bagi perusahaan, terutama perusahaan besar yang dimana memiliki banyak sekali karyawan yang tidak saling mengenal. Setiap karyawan pada perusahaan akan terikat dengan peraturan standar etis yang sama. Maka jika ada suatu kasus yang timbul, maka akan mengambil keputusannya secara bersama-sama. Selanjutnya yang kedua ada perusahaan dapat menjelaskan bagaimana menilai tanggung jawab sosialnya. Dengan biasanya menjelaskan tanggung jawab sosial atau dengan menggunakan pendekatan sosial, perusahaan tidak hanya mendapatkan keuntungan dari segi ekonomi saja, tapi mendapatkan keuntungan. Hal ini disebut juga dengan self-regulation, yang merupakan suatu proses di mana individu dapat mengatur pencapaiannya sendiri. Yang keempat ada dapat membantu menghilangkan gray area pada bidang etika. Misalnya, kesetaraan penerimaan gaji, penggunaan tenaga kerja di bawah umur, dan kewajiban perusahaan dalam menjaga lingkungan hidup, sehingga perusahaan memiliki batas-batasan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Manfaat etika bisnis ini memiliki daya saing saat ini sudah menjadi keharusan bagi setiap perusahaan. Karena jika suatu perusahaan tidak memiliki daya saing, usahanya tidak akan bertahan lama. Selanjutnya, manfaat etika bisnis dapat meningkatkan kepercayaan investor pada perusahaan. Bagi perusahaan yang sudah go public, maka akan mendapatkan manfaat berupa meningkatnya kepercayaan para investor untuk berinvestasi. Jika terjadi kenaikan harga saham, maka biasanya akan menarik minat investor untuk berinvestasi atau memberi saham perusahaan. Dan yang terakhir, dapat membangun citra positif perusahaan. Etika bisnis juga dapat membangun citra yang baik tentang perusahaan di mata para mitra bisnis maupun para konsumen. Maka dengan citra yang baik akan menjaga kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Next. Selanjutnya ada prinsip-prinsip moral dan etika dalam bisnis. Yang pertama ada keadilan. Nah, keadilan di sini menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama atau sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang kedua, bertanggung jawab. Prinsip moral dan etika dalam bisnis bertanggung jawab yaitu prinsip ini menganjurkan agar orang-orang yang menjalankan bisnis dapat menjaga nama baik perusahaan. Nah, perusahaan harus mengelola bisnisnya dengan penuh tanggung jawab, terutama terhadap rekan bisnisnya. Dan yang ketiga ada kejujuran. Kejujuran di sini dalam kenyataannya, kegiatan bisnis tidak akan bisa bertahan dan berhasil kalau tidak didasari pada prinsip kejujuran. Nah, sesungguhnya para pelaku bisnis modern sadar dan mengakui bahwa memang kejujuran dalam berbisnis adalah kunci keberhasilannya, termasuk untuk bertahan dalam jangka panjang dalam suasana bisnis yang penuh dengan persaingan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lila. Ya. Prinsip yang keempat yaitu integritas moral, di mana komitmen untuk menjaga keluhuran profesi, nama baik perusahaan, kepentingan orang lain maupun masyarakat luas. Nah, jadi prinsip ini tuh menganjurkan agar pihak-pihak yang terkait dalam bisnis itu menjalankan bisnisnya dengan integritas gitu, agar tetap dipercaya dan bisnisnya itu bisa unggul di mata masyarakat. Nah, yang kelima, saling menguntungkan. Jadi prinsip ini menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak gitu. Jadi tidak cuma penjual, tetapi juga pembeli, bahkan karyawan di dalamnya juga ikut mendapatkan keuntungan. Nah, terus yang keenam adalah prinsip otonomi.
yaitu sikap untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri, tanpa terpengaruh oleh orang lain. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi etika manajerial. Yang pertama ada leadership. Leadership ini adalah kepemimpinan yang merupakan kemampuan individu untuk mempengaruhi, menggerakkan, memotivasi, dan membuat orang lain agar orang lain turut menjalankan suatu kegiatan demi tercapainya kegiatan tersebut. Nah, yang kedua, strategi dan performasi, di mana bisnis itu kan persaingannya ketat gitu, maka setiap perusahaan itu harus membuat strategi dan performasinya dengan baik. Juga harus menerapkan prinsip-prinsip moral ya seperti kejujuran, bertanggung jawab dan sebagainya. Nah, terus yang ketiga, karakteristik individu, di mana ini merupakan suatu proses psikologi yang mempengaruhi individu dalam memperoleh, mengonsumsi, dan menerima barang atau jasa serta pengalaman. Nah, yang terakhir, budaya organisasi. Menurut Mangkunegara tahun 2005, budaya organisasi adalah seperangkat asumsi atau sistem keyakinan, nilai-nilai, dan norma yang dikembangkan dalam organisasi yang dijadikan pedoman tingkah laku bagi anggota-anggota bisnis di dalamnya untuk menghadapi masalah adaptasi baik internal maupun adaptasi secara eksternal. Selanjutnya yaitu contoh penerapan prinsip moral dan etika dalam bisnis. Di sini ada kasus yaitu sebuah perusahaan pengembang membuat kesepakatan dengan sebuah perusahaan kontraktor untuk membangun pabrik. Sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, pihak pengembang memberikan spesifikasi bangunan kepada pihak perusahaan kontraktor tersebut. Dalam pelaksanaannya, perusahaan kontraktor menyesuaikan spesifikasi bangunan pabrik yang telah dijanjikan, sehingga bangunan pabrik tersebut tahan lama dan tidak mengalami kerusakan. Nah, dalam kasus ini, pihak perusahaan kontraktor telah mematuhi prinsip kejujuran karena telah memenuhi spesifikasi bangunan yang telah mereka musyawarahkan bersama dengan pihak pengembang. Terima kasih. Itu mengenai materi prinsip-prinsip moral dan etika dalam bisnis. Sekian.